Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jitek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Pada kesempatan ini, Mang akan coba merakit lagi komputer dengan budget 10 jutaan ya. Terima kasih pada subscriber Mang yang sudah mempercayakan sekali lagi kepada Mang untuk merakit rig yang dia inginkan gitu ya. Seperti biasa, Mang akan bongkar satu persatu, akan terangkan spesifikasinya. Nanti kita rakit dan terakhir kita akan coba mungkin di beberapa benchmark ya, misalkan Cinebench 15 sama di beberapa game gitu. Oke, kita lanjut ke unboxing. Oke, untuk prosesor Mang akan menggunakan i5 yang generasi 10 ya, atau Comet Lake yang i5 10400F. Ini spesifikasinya dia LGA 1200 ya. Terus dia keluaran tahun 2020. Masih litografinya masih 14 nanometer ya. Dia di 6 core 12 thread, frekuensinya di 2,9 GHz. Tapi bisa di turbo sampai ke 4,3 ya. Cache memorinya ini ada di 12 MB. Terus TDP-nya di 65. Ini support sampai 128 GB ya memori. Tapi dia frekuensi memorinya masih kecil ya. Masih di DDR4 2666 gitu. Jadi ketika pasang 3200 ya percuma aja. Ini akan turun ke 2666. Oke, ini Mang beli di e-commerce, harganya 2.150.000 ya. Tapi memang tray, tidak ada boxnya, tapi Mang sudah dapat ini ya, dapat cooler. Ini dia ya, Intel Core i5 10400F. Ini artinya kalau seperti ini tidak ada iGPU-nya ya, kita harus membeli PGA terpisah ya di luar. Oke, untuk motherboard, Mang akan menggunakan ASRock H510M HDV-M2 ya. Kita lihat dapat apa aja nih di dalam. Nah, ini dapat SATA 2 buah. Dapat back panel ya. Ini harus ada nih aturannya. Terus dapat baut kecil ya untuk M2 ini. Terus DVD driver, tapi nanti bisa download sebenarnya. Ini kartu garansi. Dan ini manual book ya, manual book. Ini dia ya motherboardnya, kecil ini ya, karena ini hanya ada dua slot memori. Ini bisa support sampai 3200, tapi karena prosesornya itu yang i5 generasi 10 ya, jadi cuma sampai 2666 MHz ya. Terus satu PCI Express yang 16 kali, ini masih generasi 3 ya. Ini yang 1 kali gitu. Terus untuk RAM-nya ini yang 8 pin ya. 8 pin walaupun bisa dipasang 4, tapi akan lebih bagus jika 8 pinnya itu terpasang semua. Kalau sumber ATX powernya ini ada ya yang 24. Terus untuk USB SATA-nya ada 1 2 3 4 ya. Ada 4. Terus untuk IO-nya di sini ada slot M2 juga ya. Udah support MPNB ya yang ini ya. Ini kalau mau, kenapa saya Mang mengambil yang ini, karena diharapkan ke depan akan di-upgrade ke slot M2 untuk storage-nya ya, biar terutama yang NVMe biar kecepatannya lebih kencang lah gitu ya dari si performance komputer ini. Oke, untuk I/O ini outputnya ada HDMI, ini bisa support 4K katanya. Kalau yang ini hanya Full HD ya dua-duanya ya. Jadi kalau maksimal ya pakai ini. Tapi kan kita mau menggunakan eksternal GPU ya. Terus untuk mouse dan keyboard ada slot PS2. Yang ini USB Type 2 ya, masih hitam ini. Dan yang ini yang 3,1 USB 3 ya. Terus Type 2 ini ada lagi ya. Tipe 2 ini ada 2 sama RJ45. Dan untuk audio masih 3 output ya. Oke, itu mungkin motherboard yang kita dapat. Ini chipsetnya sudah H510, jadi support untuk Rocket Lake juga ya, yang generasi 11 gitu. Jadi kenapa Mang membeli ini, agar ke depan kalau mau upgrade ya tidak harus mengganti motherboard ya. Kita tinggal beli
apa namanya, prosesornya aja yang generasi 11 gitu. Oke, untuk harga dari motherboard ini Mang kemarin beli di 1.150.000 ya. Dengan ongkos kirim jadi 1.170.000 lah gitu ya, kurang lebih. Oke, untuk PGA Mang membeli GeForce GTX 1650 ya, yang WinForce OC 4G. Ini udah GDDR6 dengan Turing teknologi ya. Dimana kelebihan dari GDDR6 ini atau yang versi ini adalah dia itu memory speednya itu lebih tinggi ya, 12 GB per second Gbps ya. Tapi memang kalau lihat dari bus clock-nya ini lebih rendah ya dibanding yang GeForce GTX 1650 GDDR5 yang asalnya itu 1665 jadi 1590, sedangkan base clock-nya juga mengalami penurunan dari 1485 ke 1410 gitu ya megahertz. Nah, untuk bitnya sama 128 bit, cuman untuk memori bandwidth ini mengalami peningkatan dari GDDR sebelumnya atau GTX 1650 sebelumnya. Dan untuk CUDA-nya ini sama ya, CUDA-nya itu ada di 896 gitu ya. Udah support sampai ke 8K ya, oke gitu. Terus untuk konsumsinya ya di 75 watt ya, lumayan hemat lah. Dan rekomendasi power sistemnya itu ada di 300, jangan kurang ya, lebih baik lebih gitu. Jadi aman lah gitu kesehatannya. Oke, kita buka ya dalamannya. Ini 2 kipas, terus ada juga pin tambahan, ini 6 pin ya. Jadi kalau memberi PSU harus ada 6 pinnya biar tidak usah pakai konverter. Untuk outputnya ada DPI ya, 1 HDMI sama DP ya. Nah, kalau mau maksimal misalkan pengen 8K ini harus menggunakan ini yang yang DP ya, colokan DP. Itu ini untuk harga kebetulan memang belinya second ya di 4.550.000, ini mahal ya. Biasanya harganya di 3 jutaan, sekarang ya kalau pengen baru sih 6 juta lebih ya kalau untuk tipe kayak gini. Untuk memori Mang menggunakan 8 GB yang 266 MHz ya, karena memang si prosesornya itu hanya support sampai 2666 MHz. Ini keluaran dari Samsung ya. Oke, untuk harganya ini karena murah ya, sekitar 400 ribuan. Agak susah sih sekarang kalau pengen 8 GB, 400 ribuan. Untuk PSU ya, atau supply die-nya memang menggunakan Aerocool yang RGB 550 watt ya, yang Lux. Ini sudah 80 plus bronze ya, jadi aman lah gitu ya untuk konsumsi komputer dengan spesifikasi tadi. Ini di e-commerce harganya Mang beli ya di 450 ya kemarin, plus ongkos kirim jadi 470-an lah kurang lebih. Oke, kita lihat ya dalamannya ya, kita dapat apa. Ini dia ya unitnya. Oke, ini ya dalamannya sudah lumayan bagus, Lux RGB 550 watt yang 80 plus bronze. Ini sudah RGB ya. Ini di pinggirnya bisa gonta-ganti warna lah kalau ini lagi nyala gitu ya. Ada 13 jenis warna katanya pilihannya. Ini kita dapat 8 pin untuk VRAM, 24 pin untuk power attack-nya ya. Ini kabelnya udah bagus nih yang pipih kayak gini. Terus ada pata juga, ada 2 ya. Kalau SATA ini banyak, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Untuk patanya. Dan ini untuk PGA yang Mang bilang tadi, ini yang 8 pin kebetulan ya, walaupun tadi perlunya hanya 6 pin, tapi ini ada beberapa PGA memang perlu 8 pin, cuman ini cuma 1 ya. Harusnya ya kalau PGA yang high end ini biasanya mintanya 2 ya, 2 kali 8. Nah ini untuk RGB-nya ya, ini bisa dicolok ke Mobo nih, biar bisa di sync dengan Mobo kalau yang support ya. Terus ini informasi tambahan mungkin. Jadi untuk ini tombol ini adalah untuk setting warna di sini ya, RGB-nya ya. Jadi katanya ini ada 13 warna.
Ini untuk merubahnya di sini ya, dipijit gitu ya. Kalau dipijit dia berubah warna di sini. Oke, untuk cooler CPU Mang menggunakan Jones Boy yang CR 1200. Ini sudah RGB juga ya, biar rame gitu, warna-warni. Oke, kita dapat apa aja? Pertama unitnya ya. Unitnya satu kipas. Cuman ini cuma 2 pipa ya, sayangnya ya. Hanya 2 pipa. Terus ini RGB nanti dicolokkan, ini kalau dicolokkan ke ininya akan menyala juga ya nanti di sini, warna-warni. Dapat juga dudukannya ya, ini ya, mountingnya, manual book, dan ini soketnya ya untuk memasang ini ke motherboard. Ini kalau harganya Mang beli kemarin di 158.000 ya, plus ongkos kirim ya 170 ribuan lah ya. Untuk storage saya akan menggunakan SSD yang Midas ya, merek Midas. Masih SATA 3 ya ini. Ini harganya kemarin di 215.000 dengan kapasitas 120 GB gitu ya. Ini rencana untuk sistem aja ya. Untuk sistem. Nah, untuk data dan lain-lain di sini ya, di WD yang 1 tera. Mang beli kemarin di 300 ribuan lah ini. Kapasitas 1 tera gitu ya, tapi masih mulus ya barangnya. Oke, kita lihat nanti ya kualitasnya. Oke, untuk casing Mang membeli Battleground 08 dari Sibada. Ini sudah tempered glass ya pinggirnya, jadi harus sangat hati-hati, takutnya pecah gitu ya. Kita dapat juga ini ya, dapat speaker untuk BIOS sama baut-baut untuk masang motherboard ya ke casing. Oke, kita lihat dalamannya ya. Harus hati-hati ya, takutnya pecah. Oke, dalamannya kita udah dapat RGB ya nanti di sini. Ini walaupun copot nanti kita benerin aja. Terus ini kabel untuk apa namanya? Untuk RGB-nya, power untuk RGB-nya ini. Kalau yang lainnya biasa ya, kabel-kabel I/O untuk ke sini ya. Ini udah ada USB 2, ada USB 3, terus ada juga audio sama tombol power ya. Terus ini ada penutupnya yang magnetik ya. Ini nempel nih. Nah, itu bisa dibuka, bisa dibersihin. Nanti untuk kipas ini kita bisa pasang 6 ya. Kita pasang 6, 3 di sini, 2 di atas, dan di bagian belakang ini 1 ya. Jadi 6 totalnya. Tempat PSU ini di bawah. Pokoknya ya udah lumayan lah. Cuman tinggal kabel manajemennya ya. Karena ini di bagian belakang tidak ada ruangan untuk menyimpan kabel ya. Jadi nanti kabel-kabel itu akan di depan di sini semua ya. Paling disimpan di sini ya, agak dalam gitu ya. Di ini celah-celah ini. Oke, kita masuk ke perakitan ya. Seperti biasa Mang sarankan kalau yang bisa dipasang di awal semua kita pasang. Prosesor, memori gitu ya, termasuk cooler juga. Karena kalau sudah masuk casing agak susah nanti.
Oke, jadi ini kesimpulannya ya dari PC Intel i5 10400F pakai GTX 1650. Tadi diuji coba di beberapa benchmark ya, lumayan bagus, bahkan lebih dari beberapa prosesor yang lain ya, terutama di Geekbench itu lebih dari yang Ryzen 5 3400 gitu ya. Selanjutnya untuk di beberapa game ini dilibas semua ya, aman lah, rata-rata di atas 60 FPS-nya, baik PS 2021, Minecraft ataupun PUBG ya. PUBG ini aman semua, bisa nyaman dimainkan lah gitu. Dan untuk biaya di sini ya saya sudah lampirkan ya, totalnya 10 juta kurang sedikit ya. Memang beberapa tidak baru spare partnya, tapi masih kondisi sangat grace lah, sangat baik. Oke, mungkin demikian saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa di like, share, and subscribe agar informasi yang dibagikan dapat bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.